Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Bijaksana SHIMH. Saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, program studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023. Adapun mata kuliah yang saya akan ajarkan adalah mata kuliah Hukum Islam. Mata kuliah Hukum Islam merupakan mata kuliah dasar umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Kode mata kuliah ini adalah MBB 62011102 dan harus lulus pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam karena Hukum Islam merupakan mata kuliah prasyarat. Sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Islam. Mengapa mahasiswa harus mempelajari hukum Islam? Agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, mengerti, dan menganalisa serta mengkaji sumber syariat Islam serta kaitannya dengan perkawinan dan masalah peradilan agama, waris, wakaf, dan hukum positif Indonesia. Memahami azas-azas hukum Islam, metode pembentukan hukum berupa ijtihad, qiyas, dan lain sebagainya, serta menjelaskan kedudukan hukum Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video pembelajaran saya dengan mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita mulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita yang berada di dalam kelas ini dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuhan yang Maha Esa. Baik, teman-teman mahasiswa kali ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Islam bersama saya Arif Bijaksana SHIMH. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang non-Islam silakan membaca Al-Fatihah, bagi yang non-Muslim silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Berdoa dulu. Muhammad Fatur Rahman. Oke. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini yang akan apa? Oh, maaf, ya. Maaf ya, Mas. Siapa? Mas Sarifuddin. Oke, maaf ya. Jadi itu saya bukan melupakan, tetapi terlalu mengingat. Oke, terima kasih Mas Sarifuddin dan teman-teman yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan mempelajari tentang hukum Islam. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya kenapa kita harus belajar hukum Islam, padahal di sini kita mengambilnya program studi ilmu hukum konvensional. Nah, apalagi teman-teman yang beragama non-Islam, saya tidak pernah mencicipi pelajaran tentang hukum Islam, makanya saya mau mengambil hukum konvensional. Jadi teman-teman semuanya, bagaimanapun, dimanapun teman-teman melaksanakan perkuliahan di universitas manapun, yang namanya fakultas hukum akan tetap belajar hukum Islam, karena hukum Islam ini adalah mata kuliah wajib di fakultas hukum. Kenapa? Ya karena berdasarkan sumber
hukum yang diambil di Indonesia itu berdasarkan sejarah itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah hukum adat. Nah, yang kedua itu adalah hukum Islam. Yang ketiga itu adalah hukum Eropa atau hukum Barat. Jadi kenapa? Apa alasan kita untuk mempelajari hukum Islam itu? Ya karena sumber hukum Indonesia itu berawal dari salah satunya adalah hukum Islam. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, kenapa alasan-alasan kita untuk belajar atau alasan kenapa kita harus belajar hukum Islam ini? Nah, pertama kita lihat dari alasan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Jadi mereka membuat sebuah kelompok dan dalam satu kelompok itu mempunyai kebiasaan. Nah, kebiasaan itu mereka jadikan sebuah aturan. Nah, aturan itu yang disebut dengan aturan atau hukum adat. Nah, dari adat itulah berkembang dan kelompok menjadi sebuah suku dan suku berkembang menjadi sebuah provinsi yang ada pada saat sekarang ini. Nah, teman-teman kan semuanya ada nih berbagai provinsi. Ada provinsi Banten yang sukunya kita tahu apa? Baduy. Ada provinsi Sumatera Utara. Apa sukunya? Batak. Ada suku Melayu. Suku Melayu itu ada yang ada di Kepulauan Riau maupun setelah kita tahu bahwa sumber hukum Indonesia, negara kita ini kan merupakan negara yang strategis, yang di lingkaran khatulistiwa. Kalau zaman dahulu orang tahu bahwa kita adalah tempat persinggahan. Kalau zaman dahulu kan tidak begitu ada yang namanya kapal terbang. Jadi orang untuk melintas dari negara ke satu negara biasanya itu pakai kapal laut. Nah, tentunya karena kita tempat daerah yang strategis untuk persinggahan, akhirnya mereka singgah. Nah, kalau singgah itu enggak seperti transit yang ada di pesawat, cuma berapa jam. Mereka singgah itu berhari-hari, sehingga kadang-kadang mereka nyaman dan mereka melakukan hal-hal yang mereka inginkan, seperti mereka melakukan penyebaran kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, kebanyakan pertama yang kita terima kebiasaan itu adalah kebiasaan negara Republik Indonesia itu, kebiasaan adatnya itu dilakukan oleh atau dipengaruhi oleh orang agama Hindu. Jadi agama yang pertama datang ke Indonesia itu adalah agama Hindu. Jadi apapun kebudayaan adat istiadat di seluruh Indonesia, kebanyakan kebudayaan kita itu dipengaruhi oleh agama Hindu. Jadi tidak heran zaman sekarang masih ada yang membakar kemenyan atau dupa. Nah, itu menurut orang Hindu atau menurut orang yang membakar kemenyan itu adalah untuk memanggil seluruh arwah para leluhur untuk berkumpul di rumah agar berdoa bersama untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk para yang sudah meninggal tersebut. Karena itu apa yang kita lakukan? Biasakan kita untuk tidak menghilangkan sebuah adat, tapi juga tidak mengindahkan agama. Jadi teman-teman itu harus mengerti. Nah, itu adalah kerja dari teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa adat itu harus kita junjung tinggi, karena itu merupakan ciri khas kebudayaan Indonesia. Tapi teman-teman punya agama masing-masing, tidak semua Hindu. Ya, bagaimana cara adat itu bisa tetap berjalan dan agama pun tetap dipakai. Seperti saya yang sebagai agama Islam, zaman dahulu waktu saya kecil itu nenek moyang saya atau nenek saya berpengalaman bahwa ketika mau melakukan 7 harian, 14 harian itu mereka melakukan pembakaran kemenyan. Tapi di
dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Kalau dalam Islam itu dikatakan syirik. Nah, itu dikatakan syirik. Makanya sepakatlah para ulama untuk bisa bagaimana ini bisa ada terangkat, tapi jangan sampai kita melakukan dosa besar seperti syirik tersebut. Nah, akhirnya apa? Kita melakukan, menghilangkan, membakar temannya, dan kita menggantinya dengan mengirim doa kepada pengaruh hukum adat terhadap kebiasaan atau hukum yang ada di Indonesia. Terus berkembang dalam bidang lainnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, alasan sejarah yaitu adalah alasan sejarah yaitu hukum Islam. Kenapa bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Kita tahu bahwa negara Indonesia ini merupakan negara strategis. Akhirnya banyak orang yang singgah, termasuk juga saudagar dari Mekah yang singgah ke Indonesia. Kalau teman-teman, kita tahu ya, orang Islam atau orang Mekah itu agamanya kuat. Jadi mereka tidak mau, kalau zaman dahulu tidak ada hotel, ya tidak ada oyo ya. Ya kita tahu ya, tidak ada hotel, tidak ada oyo yang murah segala macam. Yang zaman sekarang dulu itu tidak hanya membuat agama Islam itu adalah agama penyempurna dari agama lainnya. Nah, itu menurut kita yang Islam. Makanya kitab itu semuanya itu dari Allah. Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu semuanya dari kitab Allah. Nah, disempurnakanlah, ada banyak kekurangannya, disempurnakanlah di Al-Quran. Itu menurut kita yang agama Islam. Makanya tidak ada perbedaan aturan yang ada di dalam kitab itu, semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat yang ada di dunia. Gak ada orang Kristen menyuruh mencuri, tidak ada. Orang Buddha menyuruh membunuh, tidak ada. Semuanya itu untuk kebaikan, agar dibuat aturan itu agar semua masyarakat itu bersatu, saling mengingatkan bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Kalau yang baik silahkan lanjutkan, kalau yang buruk silahkan tinggalkan. Nah, makanya itulah yang menjadi dasar kenapa hukum Islam ini dijadikan salah satu sumber hukum di Indonesia. Nah, itulah. Nah, ditambah lagi, diperkuat di zaman Belanda ada namanya Christian. Itu adalah seorang akademisi dan politisi di negara Belanda yang bertugas di Indonesia dan di waktu penjajahan. Nah, di waktu penjajahan tersebut, si Christian ini melihat bahwa aturan Islam ini merupakan aturan yang adil atau tindak pidana. Nah, dari situlah Christian itu menganggap bahwa ini perlu juga diterapkan di Indonesia, walaupun tidak semua. Makanya Indonesia dari situ mengambil sumber hukum Islam itu dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia. Nah, itu alasannya kenapa, alasan sejarah ya, dari sejarah kita bisa mengambil sebuah mata kuliah hukum Islam itu di Indonesia. Kenapa kita harus mengambilnya? Ya karena itu ada alasan sejarahnya. Nah, dulu di zaman Belanda pun akhirnya menetapkan mata kuliah hukum Islam ini menjadi mata kuliah wajib. Nah, di zaman Belanda itu mata kuliah hukum Islam itu tidak hukum Islam namanya, tapi Muhammad Recht. Recht itu bahasa Belandanya itu adalah hukum. Muhammad itu ciptaan Belanda, saking Belandanya Belanda suka sama hukum Islam ini. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya hukum itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan
dari Muhammad. Muhammad semuanya menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi sejarahnya berarti Belanda aja mengakui bahwa ini merupakan mata kuliah wajib untuk Fakultas Hukum. Apalagi kita di Indonesia yang notabene-nya kita banyak yang beragama Islam. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang fikih. Kita kan udah belajar tentang syariah ya. Kita alasan awalnya ya. Kalau sebenarnya kalau untuk materi fikih dan syariah itu materi yang kedua atau yang ketiga. Ini kan materi pertama kita. Kenapa kita harus belajar untuk fikih itu merupakan sebuah aturan yang ada di agama Islam. Nah, pertanyaannya kepada teman-teman mahasiswa, syariah itu bagian dari fikih apa fikih bagian dari syariah? Siapa yang pernah menjawab? Syariah bagian dari fikih apa fikih dari bagian dari syariah? Syariah bagian dari fikih. Nah, syariah bagian dari fikih. Nah, fikih itu banyak macamnya. Ada fikih munakahat. Apa fikih munakahat? Munakahat adalah yang sudah menikah siapa? Nah, semua. Dia kan semua yang sudah menikah. Rata-rata manusia. Fikih munakahat itu adalah fikih perkawinan. Nah, jadi kalau yang sudah menikah itu pasti sudah paham dengan fikih perkawinan. Apa syarat perkawinan? Kalau nggak tahu syarat perkawinan nggak mungkin nikah ya, iya kan? Betul. Apa rukun perkawinan? Kalau nggak tahu rukun perkawinan nggak mungkin nikah. Karena kan sudah rukun itu yang harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Kalau salah satu tidak dilaksanakan, berarti nikahnya tidak sah. Begitu juga syarat sah nikah itu. Berarti kalau untuk perkawinan itu seluruh umat Islam yang sudah menikah, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah paham dengan fikih munakahat. Nafkah nggak perlu diajarkan lagi. Biasanya kalau kita dalam Islam ada namanya seminar atau screening, apa namanya itu? Kalau di Padang itu namanya screening, seminar sehari sebelum menikah. Ada dari bidan, ada dari pemangku agama, ada dari segala macamnya yang sesuai dengan atau dari dinas kependudukan. Bagaimana anak itu dua apa satu, atau lebih baik kalau dalam Islam itu lebih banyak anak lebih baik karena memperbanyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah itu, kalau belajar fikih, kalau lebih dalamnya nanti Mas Syarifuddin, kalau kita ini awal ya, makanya saya menjelaskan dulu tentang alasan kita untuk belajar hukum Islam. Nanti setelah itu materi pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam lagi kita apa itu hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam dan lain sebagainya. Baru kita mengerucut kepada fikih dan syariah Islam. Oke, itu Mas Raffi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak dosen. Siap, silakan Mas Alfaret. Jadi saya Bang Thomas ya. Karena saya baru masuk ya. nama saya Thomas Sufihan. Saya tertarik dengan penjelasan dan penerangan dari Pak dosen tadi mengenai alasan sejarah hukum Islam di negara kita. Oke. Mohon petunjuk dan pencerahannya Pak dosen. Contoh suatu kegiatan di negara kita yang bisa berjalan antara hukum adat dengan hukum Islam itu suatu kegiatan apa yang sudah berjalan di negara kita yang bisa sejalan itu tanpa bertentangan. Salah satu contoh kegiatannya apa itu Pak dosen? Ya, oke. Salah satu percontohan yang terima kasih Mas Thomas Sulihat. Ketika kita berbicara ya seharusnya memang itu yang pertanyaan yang harus dilemparkan kepada saya karena kan kita
perkuliahan ini antara hukum itu melihat antara teori dan praktek ya. Nah itu pertanyaan yang bagus sekali Mas Sumiha. Nah salah satunya sejalan dengan agama adat dan agama itu yang kita lihat itu adalah seperti aturan adat yang saya sampaikan tadi. Seluruh Indonesia itu mempunyai adat tentang bagaimana cara untuk memperingatkan orang meninggal. Nah yang kedua, nah itu semua adat memakai itu. Tetapi setiap agama itu juga punya rintangan dan cara masing-masing. Tapi itu dilaksanakan oleh semua agama. Nah yang kedua, seperti pertanyaan tentang fikih munakahat tadi. Nah fikih munakahat itu agama dan negara itu dilaksanakan. Makanya kesepakatan para ulama dan kesepakatan pakar hukum yang ada di Indonesia ini, perkawinan itu harus sah, harus dicatat di KUA, baru bisa dikatakan syah. Nah itu harus berjalan antara agama dan negara. Itulah gunanya mempersatukan agama dan negara tersebut, termasuk Islam. Kalau masyarakat Islam egois tidak mengikuti agama, mereka ya nikah aja. Tetapi kita punya aturan di negara Indonesia, nikah itu harus dicatat agar administrasi kependudukan itu bisa bagus dan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Itu Mas Omar Sumihan. Terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Ada lagi? Dan dosen, Iya. kalau tadi sedikit mendengar penjelasan Pak dosen dari awal tentang urutan dari hukum yang disampaikan bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Oke. Nah, kenapa posisi hukum Islam ini berada di tengah? Apakah hukum Islam ini sebagai penyeimbang dari dua hukum yang tadi, adat sama Barat, atau gimana Pak dosen? Nah, kenapa terima kasih saking semangatnya menjawab ya. Saking semangatnya yang menjawab ya. Terima kasih Mas Muhammad Nana, pertanyaan yang bagus sekali. Ketika kita berbicara tentang kenapa urutan yang kedua, urutan kedua itu bukan karena penyeimbang, tetapi datangnya atau berlakunya. Yang pertama itu berlakunya itu adalah hukum adat. Ya, karena berdasarkan sejarah sebelum negara lain datang menjajah, sebelum orang singgah di Indonesia, yang dipakai adalah kebiasaan dari nenek moyang kita. Nah, barulah yang kedua datang agama Islam, baru datanglah penjajah. Dari situ makanya diurutkan berdasarkan datang dan berlakunya hukum di Indonesia. Makanya itu dinomorduakan, bukan penyeimbang. Karena kan orang belum tahu, tidak semua tahu dengan agama Islam. Karena dan di dalam negara kita juga masih ada yang menganut dinamisme atau ateisme, animisme yang tidak punya agama. Nah itu yang tata urutannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Apa sudah 30 atau sudah? Sudah. Tanya satu Boleh izin. Oke, silakan. Ini Ya, Pak Cin masuk nih. Ya, oke, silakan. Ini terkait topik kita hari ini Pak Dos nih. Ya, siap. Saya coba ambil alasan sejarah sama penduduk ya. Oke. Adanya hukum Islam ini kan berarti untuk mengatur sesama umat Islam atau mungkin dengan bukan orang Islam. Nah, yang jadi pertanyaan sama saya, kebetulan kan kalau di Sumatera itu, khususnya kita orang Batak ya, ini kan alasan penduduk sama alasan yuridis ini sangat mengatur Pak Dos. Adanya hukum Islam ya kan. ya. Ini boleh kita rasakan sangat berbanding terbalik dengan yang kita alami sekarang. Ada nggak kira-kira pendapat dari Pak dosen terkait alasan yang kedua ini? Karena pengaruhnya ini kan sangat kuat nih dengan penduduk sama yuridis, antara yang di kampung kita yang di sana sama yang di sini. Jadi maksud saya pemahaman dari Pak dosen apa mungkin dari penduduknya yang salah atau dari segi yuridisnya yang salah? Mohon
Ya, oke, terima kasih Bapak. Jadi gini, kalau kita membicarakan kesalahan, tidak ada yang salah. Ya, yang salah adalah tukang foto. 2 kali 3 sama dengan 6, tapi 2 kali 3 dia cuma 1000. Itu salah ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau berbicara, karena kan kalau masyarakat kampung itu kan berdasarkan kebiasaan. Kalau ini di situ berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang salah. Nah, makanya sekarang itu untuk akademisi, baik dosen ataupun mahasiswa itu harus melakukan PKM, kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa ada namanya kuliah kerja nyata. Nah, kuliah kerja nyata itu memberikan ilmu pengetahuan yang sudah ada didapatkan di kampus, disebarkan atau diberitahu kepada masyarakat. Mereka berbaur, memberikan pengetahuan. Kalau kita mungkin dengan cara begini memberi seminar segala macam, kalau di masyarakat tidak. Kalau di masyarakat itu mereka harus disamperin satu persatu, memberi pengertian, memberi tokoh adatnya bahwa ini salah, ini benar, karena merubah kebiasaan masyarakat yang ada di kampung itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau mahasiswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya ada rasa ketakutannya kalau tidak mematuhi dosen, saya tidak akan dapat nilai. Tapi kalau di masyarakat, dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang penting dia makan, yang penting setiap harinya anaknya minum, makan, dan berpakaian, tidak ada masalah. Dan jajan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, untuk hal yang tidak ada yang salah dengan itu kebiasaan. Nah, untuk itu makanya pihak akademisi itu memberi pengabdian kepada masyarakat. Begitu juga instansi-instansi yang ada di pemerintahan. Yang tahunya bahwa instansi itu gunanya untuk perkembangan masyarakat, pembangunan masyarakat. Apalagi instansi pemerintahan kota ataupun kabupaten. Legislatif, yudikatif itu semuanya untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu yang kita harus lakukan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, karena itu emang dari awal kebiasaan dari mereka. Yang saya pun dahulu juga pondok banget terhadap ini. Saya mohon maaf, saya dulu benar-benar tidak mau bergaul bersama orang yang non muslim. Tetapi setelah saya dapat berkuliahan dan pengetahuan bahwa Indonesia ini hidup harus berdampingan dan kita saling menghormati semua makhluk Tuhan, ya mau tidak mau dengan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan, nah itu saya jalankan. Akhirnya sedikit demi sedikit saya jalankan kepada keluarga dan orang sekitar kita. Jadi tidak ada yang salah, Pak. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman pada kesempatan hari ini. Ya, oke. Kalau kita untuk itu pada kesempatan kali ini kita sudah bisa mengambil inti pelajaran pada hari ini. Bagaimana kita harus menghormati pertama budaya, agama, dan kebiasaan nenek moyang kita. Yang kedua, apa alasan teman-teman untuk belajar hukum Islam itu sudah jelas sekali berdasarkan materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, ketika kita belajar hukum Islam, saya bukan memberikan pengaruh atau kepada teman-teman yang non-Islam untuk masuk Islam tidak segala macam, tetapi setiap agama itu, agama manapun mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan apapun itu. Jadi tidak ada diskriminasi pada pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada saya. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya dengan mahasiswa di kelas pada mata kuliah hukum Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.